Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelana dari kelas akuntansi 2 dengan nomor BP 22101155110048. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah Ibu berikan tadi, yaitu tentang uang dalam Islam. Fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun, apa yang dikatakan oleh agama Islam tentang penggunaannya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Pengertian uang dalam Islam. Secara amanah, uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Kedua itu syarat sah uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Fungsi uang itu, uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpan, pinjam. Pada slide ketiga itu terdapat peran uang dalam kehidupan. Yang pertama itu kontribusi pada kemajuan ekonomi. Dan yang yaitu peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu daerah. Yang kedua yaitu membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga yaitu membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pada slide selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Pertama yaitu bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua itu bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Tiga itu manajemen waktu. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya itu hukum riba dalam Islam. Pertama itu pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Yang kedua yaitu jenis riba. Riba adalah riba ada dua jenis. Yang pertama yaitu riba an-nasiyah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman. Yang kedua itu riba al-fard, yang artinya yaitu riba dalam perdagangan. Yang ketiga itu akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pada slide selanjutnya itu pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Pertama itu buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan uang yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang selanjutnya itu avoid impulsive buying. Belilah barang yang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Selanjutnya itu investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan banyak menguntungkan. Selanjutnya itu bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya itu zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama itu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua itu infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum karena Allah menyukai orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga itu cara menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Selanjutnya pada slide terakhir yaitu kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Pertama itu kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam.
Yang kedua itu kritik terhadap investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga itu alternatif keuangan. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat, salam SLM, dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan, membantu pencapaian tujuan sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.